Bahagianya Wak Abah. Lama Wak Abah dak ngecek warung ini. Ternyata warung sudah rimbun. Sudah rame. Sudah banyak dengan warna-warni ini. Wah, boleh lah Wak Ebo jago warung sip. Wah, itu. Untuk memeriahkan 17 Agustus besok ya. Ya, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Indonesia semakin jaya dan juga semakin makmur dan sejahtera untuk rakyat dan juga masyarakatnya. Boleh tahu yang keberapa Wak Abah? Ada tahu kan dia? 75 Basing main. Berapa Wak Ebo? Bener-bener 78. Oh, 78. Berarti Wak Abah mundur 2 tahun berarti ya? 3 tahun. 3 tahun. Wak Ebo janganlah ada sigo melok. Nah, kan? Janganlah ada sigo Wak Ebo melok lomba-lomba. Ingat-ingat umur, ingat-ingat usia. Itulah kaki keselio itu. Bener, ngomong-ngomong masalah lomba. Ini pemirsa, Wak Ebo nih ceritanya kemarin melok lomba 17-an. Nah. Lomba main tenis. Biasalah main tenis kan ibu komplek wong kayu gitu ya. Iya, jarang. Ada kemajuan Mbak Ebo Mak ini hari. Olahraganya Mak ini adalah mahal ya. Biasanya melok bidar. Kan, masuk IPA aku dalam botol. Oh, nah biasanya itu. Oh, Mak ini hari tenis Mbak Ebo tenis. Jadi Wak Ebo ini kan Selio. kalau tenis itu kan nyemesnya agak ya tuh Wak Awai. Oh, nak ngalah-ngalah ke Steffi Grab caknya tuh. Wow. Tenis lama jam Oh, iya, 80-an. iya. Jadi Mak ini hari masih sakit apa Masih di sini sama di kaki tepletot Wak Abah ceritanya. Oh, tidak pemanasan dulu kali Wak Mungkin Ebo kurangnya ini. pemanasan, warming up gitu ya. Oh, jadi Nggak ngerti kaki ya kamu? sama bahu. Sini bahu sama di sini. Itulah Wak Abah. Nah, itu periksa dulu. Sudah aku tuh Kaget bahaya kemarin itu. sudah ke apa ya namanya itu acupressure kalau nggak salah. Hah? Acupressure. Kamu tahu Dispenser. Kau periksa di dispenser. Acupressure. Oh, Nah, itu. sudah Tapi diceknya. kalau berobat yang masing-masing, memang harus ada ahlinya. Iya sih. Iya, Ke tempat iya. ahlinya supaya memang penyakit itu tuntas untuk bisa disembuhkan. Benar. Kayak itu. Itulah makanya Wak Ebo tuh jingok seminggu ke depan. Ini kan sudah seminggu. Iya. Kita Wak Abah jingok baca dulu ya. Ini sudah Oh dilipat iya. kan? Sudah dilipat kan? Nah, jadi Jangan kalau di-briefing, ngomong-ngomong Wak soal nyeri atau soal yang lain-lainnya atau misalnya soal sudah Operasi. latihan, sudah operasi itu merasakan Ada nyeri. Nah, apakah itu berbahaya? Apakah penyebabnya? Apakah itu bisa ditanggulangi atau bagaimana? Ada bencana apa ditanggulangi? Iya. Jadi kita akan menghadirkan narasumber kita. Bukan main-main ini narasumber ini. Ini Siapa? wong hebat, dokter. Wah, ini dokter Spesialis. S8. Konon kabarnya pendidikannya sampai S8. Nggak lagi S3 Iya, profesor, kita bakal nanya sama Dokter Aidil Fitrisyah. Dan juga Dokter Muhammad Ridho Nur Hidayah. Nah, Mana kebenaran kita telepon dulu? beliau berdua ini kan lagi ada penyuluhan di daerah kita ini. Oke, kita telepon dulu Konon ya. kabarnya beliau nak mampir ke sini, nak ngopi-ngopi, nak minum-minum sama bumbu-bumbu dari bawang merah ini. Oh, itu sudah. Wak Ya. Ebo telepon. Oh, kenal Ebo Kenal, Oh, jangan kau. hebat. Basing-basing Iya, kau iya, dengan iya. apa betapa Iya. kadang buka warung Iya. sebulan. Assalamualaikum Pak Dokter. Nah, langsung nyambung mak itu ya. Kata deringnya lagi langsung ya. Iya Pak. Oh lah deket. Oh, iya. Tunggu ya. Di Oke, samping Jerambah Karang nih warung kami ini. Persis tengah sungai ini Pak omong ke. Iya Pak, di Ya, Pak. Lagi oke. parkirnya agak megir be Pak. Itulah memang galak nyago tuh agak. Iya, resek. iya, Yo, iya, Kasih iya, Pak iya. ya. Assalamualaikum. Ya, lembut ya ngomongin dokter ya. Coba mendeng dek kolektor ya. Ganas. Berlari. Iya. Itu udah pasti kita Kita nak tanya-tanya ini. Iya, Ini iya. ilmu. Benar. Kita kalau misalnya nak konsultasi kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nah. Ya Iya, Allah. Pak, silakan, Selamat datang dokter ya Allah. Sama Pak Ebo nih. Oh, iya. Apa Ui. sudah bisa dikatakan? Iya. Dokter juga? Pindah situ. Oh, iya, lupa. Aidah. Nama ke tas aku. Mana? Itu nah. Aduh, Nah, repot, Pak Ebo repot, pindah repot, dulu ya. repot. Biar ada suasana baru. Iya, ada suasana baru. Iya. Jadi juga mampir. Nah. Jadi juga mampir. Jadi abis Mak mana makan. masyarakat kami ini ramah-ramah apa cak mana Pak? Ya, cak biasa. Cak biasa. Cak lah, ya. biasa. Iya. Ada penyuluhan ya. Namanya penyuluhan. Benar. Apalagi memang kadang-kadang kita tuh penyakit kita ini kadang-kadang tidak terduga. Rasu-rasu kita tidak katik sakit, tahu-tahu menahun-nahun baru tahu baru terasa sakit. Nah, mak ini itu. bahayanya tidak terdeteksi Parah dini. baru datang. Barulah para baru datang. Nah, Jadi kenal dulu Pak kita Abang. kenalan dulu. Narasumber kita Mungkin hari ini. Pak Dokter B langsung kenalan Oh, iya, daripada boleh, kita, boleh, dak? boleh. Iya. Silakan Pak Dokter memperkenalkan diri. Ya, yang pertama. Kameranya sebelah mana? Ini kalau boleh tahu. Sebelah mana? Nah, sebelah situ Pak. Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Aidil Fitrisyah. Ya. Sehari-hari bertugas atau begawe di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang ya. Sebagai dokter anestesi, kemudian juga dokter nyeri. Jadi
dokter spesialis Spesialis anestesiologi dan terapi intensif subspesialis konsultan manajemen nyeri. Nah, Iya. benar, Pak. Berarti nyeri itu ada manajemennya juga, ya? Subspesialis. Oh, subspesialis. Ya. Kita kenalan juga Pak Abah Baik. dengan yang di sebelah Pak Aidil. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Saya Dr. Muhammad Ridho Nur Hidayah, spesialis ortopedi konsultan pediatrik. Saya sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Hussein Palembang sebagai dokter spesialis ortopedi konsultan pediatrik tentunya di rumah sakit. Oh, dua-duanya di RSMH Garo. Ada yang Pediatrik, ortopedi, Ortopedi pediatrik. Nah, itu dia. Untuk pertanyaan ini Akhir mohon maaf Pak, abang kami ini Pak ini agak apa? kurang Pak ini Pak. Anestesiologi itu apa ini Pak? kira-kira? Anestesiologi itu apa Pak? Anestesiologi itu Nah, apa? iya silakan Ya, Pak. terima kasih Pak Abah ya. Ya. Jadi kalau di kamar operasi kami berdua nih partner lah bisa dibilang ya. CS gitu CS. ya. Jadi harus selalu berdua ada. Ada. Jadi dokter Ridho yang Operasi. operasi, saya yang anestesi alias bius. Udah mulai dari Jangan bius. macam-macam kau dibius oleh Bapak ini. Dek. Nah, mulai bius itu anestesi. Anestesi. Betul. Nah, bius itu tuh ada ilmunya, ada sembarangan bius. Benar. Pak. Benar. Oh. Kaget Lanjut, Pak. dia di bius tidak bangun lagi kacau kan? Nah, Lahir Robi lagi. Jadi memang harus benar-benar gitu. Jadi Ya. kira-kira anestesi ya seperti itu ini ya ilmunya ya, definisinya. ada dokternya. Ada dokternya. Nah, kalau Jadi- spesialis konsultan manajemen nyeri itu apa Pak? Ya jadi anestesi mendalami lagi khusus untuk menangani masalah-masalah nyeri gitu ya. Dari nyeri macam-macam ya nyeri ya. Nyeri setelah operasi, nyeri Nyeri sendi, nyeri seperti itu sendi, Pak. nyeri semua ya, termasuk nyeri kanker juga. Oh nyeri kanker. Ternyata kanker pun ada nyerinya seperti itu Pak. Iya. Ada nyerinya, berarti salah satu tanda-tanda dari kanker itu ada nyerinya. Nyerinya, Apa itu, Pak. cuman? Ya, jadi kanker kalau sudah mulai menimbulkan keluhan, terutama nyeri, ya berarti sudah mulai mengarah ke berat ya. keluhannya itu. Jadi seringkali penderita atau pasien kanker itu sudah datang itu sudah yang terakhir yang lanjut dan nyerinya itu sudah sangat hebat. Oh maaf Ya. ngomong tuh yang stadiumnya tuh sudah 3-4 seperti itu Pak. Ya. Datangnya oh cok itu apa tidak terdeteksi dini itu akan bahaya yang ada itu. Iya, Seperti iya, itu. Nah kalau kita ke Pak Muhammad Ridho Nur Hidayah, nah Pak. Iya. Ini selaku dokter spesialis ortopedi pediatrik. Nah, bisa dijelaskan Pak ortopedi pediatrik itu apa Pak? Ortopedi dan traumatologi itu jadi yang kita menangani masalah muskuloskeletal. Jadi masalah mulai dari otot, tulang dan sendi. Nah, terlebih lagi di Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein Palembang kita sudah ada center ya untuk menangani masalah otot, tulang dan sendi, mulai dari non operatif yang tidak perlu kita lakukan operasi, termasuk yang perlu kita lakukan operasi dan pasca operasinya mau kita apain. Jadi semuanya komplit total. Komplit jadi Ya. di center tadi. Di center tadi. dulu apa Pak? Tidak, bukan center itu pusat. Oh, Pusat, bukan center. Oh iya, Maaf, iya. Pak. Oh, center iya maksudnya. Bukan, Oh, bukan. jadi di Rumah Sakit Muhammad Hussein itu sudah komplit ya Pak? Sudah Ya? komplit. Oh, berarti setelah operasi itu ada juga penanganannya setelah operasi Pak? Iya benar, kita kan enggak kayak ini ya sembelih kambing selesai pindah. Langsung lepas. Sudah ya habis operasi enggak boleh. Karena semuanya harus kita tangani dengan baik. Bahkan screening kita sebelum saya sama dokter Aidil sebelum suatu tindakan kita pikirkan nanti mau tindakan itu apa yang dipersiapkan, tindakannya apa aja yang kita siapkan, yang terbaik untuk pasien, termasuk pasca operasinya. Jadi seandainya yang kita ini CS di kamar operasi ini pasien nyeri lutut, habis kita operasi, habis operasi jalan nggak? Jangan sampai dokter Aidil selesai bius, aku selesai bedah, ditinggal. Aduh, udah ya Pak, udah ya Bu. Lu cak mana nih kakiku nih? Jalan nggak? Iya, benar. Operasinya. Pasca operasi kita juga pikirkan juga. Jadi setelah operasi juga ditangani dengan baik supaya sembuh dokternya, Insya supaya Allah. kembali dengan normal dan total kayak gitu. Tapi untuk gejala umum nyeri itu apa sih Pak kira-kira awalnya? Setelah operasi, Ya, apakah memang setelah operasi itu nyeri Memang atau ada alaminya nyeri Ya, atau orang sebenarnya, Pak? tertentu misalnya mengalami nyeri itu setelah operasi Pak? Jadi namanya operasi kan dilakukan irisan atau di apa ya? Bedah ya gitu ya, Dibedah, Pak. disayat ya. Sayat. Nah,
jadi di sana timbul ya reaksi-reaksi tubuh lah ya untuk ini ya rasa perih, rasa teriris gitu pasti pasti muncul, tapi harus ditangani, harus di treatment lah ya, di treatment supaya tidak terus-terusan, tidak berlanjut sampai dia akan merasakan yang dengan waktu yang lebih lama, itu yang tidak boleh sebenarnya, karena bebas dari nyeri adalah hak dari pasien, hak dari semua manusia sebenarnya. Jadi kalau dibilang apa tadi kapan atau timbul nyeri itu ya jadi nyeri keluhan ya, suatu keluhan pasti ada penyebabnya gitu. Penyebabnya itu yang harus kita gali lagi, kita tangani penyebab itu supaya nyerinya juga hilang. Makasih ya Pak ya. Iya. Mau apa? Kak Caca ini kameramen. Iya, masih banyak pertanyaan. Masih banyak pertanyaan. Masih lagi ada iklan-iklan yang masuk aku tuh. Masih banyak 3 segmen lagi. Iya. Hadirkan ke pemirsa di rumah. Pemirsa, kami bakal balik lagi sudah yang suka ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Waebo. Ya, pemirsa Pati yang punya kita. Balik lagi kita di Warung Waebo, masih dengan 2 orang dokter kita yang akan memberikan informasi-informasi seputar pasca operasi. Nah, operasi apa baik yang dilakukan dan dilaksanakan di Rumah Sakit Muhammad Husin, atau apa baik fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah Sakit Muhammad Husin yang harus pemirsa ketahui bersama. Ya, masuk Waebo. Wow, penyakit dari tadi bawa kue. Ini yang ditunggu. Karena ini di warung kita hidang ke jajanan pasar Pak. Ya, karena di warung tidak mungkin kita hidang ke nasi padang kan ya. Lanjut pizza apalagi lebih jauh tidak mungkin. Lebih jauh karena ini di warung. Sesuai ya. Nah tadi kita sudah bahas apa Pak Abah? Sudah kita bahas kalau soal belum baru segmen. Iya. Jadi biasa kalau di segmen kedua ini kita membuka penelpon secara langsung live interaktif. Nah, Tapi ada kalanya, oh ini harus operasi, ini tidak. Semua tergantung keluhan pasien, tergantung penyakit yang diderita sama pasien. Itu selama nggak perlu operasi, ngapain kita operasi? Itu insya Allah seperti itu. Jadi hasil screening juga mungkin dilihat Pak, ataupun juga apa ya, ronsen ya Pak istilahnya tuh harus tidak dilakukan operasi atau tidak seperti itu ya, dari cek awal. Nah cek itu Abah. Ya, memang harus cek galau kan, dokter itu kan ada sekolahnya. Iya. Wah, ada ilmunya dan sebagainya. Jadi cek galau tidak serta-merta pas nyari operasi ya. Lagi di operasi galau masyarakat Indonesia ini nah ada ilmunya. Nah Pak, kalau untuk alternatifnya selain operasi dilakukan apa? Ya, jadi di rumah sakit kita ya, di RSMH, itu ada poliklinik nyeri terpadu ya. Apa tuh Pak nyeri Iya. itu macam-macamnya Pak? Apakah nyeri itu dia karena fisiknya dia kena? Apakah dia ada penyakit penyerta di dalamnya? Ataukah psikosomatis? Apa tuh Pak? Psikosomatis, nggak katik barangnya tapi ngerasa nyeri. Ada juga Pak cek itu? Ya, ada. Bahkan di barangnya tempat tapi ada kita, nyerinya. Nggak sakit hati Iya. Pak cek itu Iya. Pak? Oh ya itu lain. Jadi Bu Dirut kita, Bu Direktur Utama kita tuh seorang ahli di bidang itu untuk menangani psikosomatis. Ya. Psikiater lah ya. Tapi bukan berarti orang yang berobat ke psikiater itu sakit jiwa, gila bukan. Kejiwaan memang kita kenalnya. Ya. Tapi bukan yang berobat psikiaternya gila, bukan. Jadi juga menangani untuk hal-hal yang tadi. Itu dia Pak apa? Nggak katik ininya, tiba-tiba ada sakitnya Pak, macam mana itu? Macam mana itu mikirkannya. Kita Katik dapat barangnya tapi ada sakitnya. Itu ada penanganannya je, itu ada ilmunya. Jadi memang Rumah Sakit Muhammad Husin itu komplit. Benar, Fasilitasnya ada dan dokternya itu datang dari berbagai macam ilmu. Benar. Wah, Center tadi ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa untuk pemirsa kita, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan nanya ke ahlinya. Benar. Dan dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit Muhammad Husin. Dokternya supaya penyakitnya itu bisa ditangani dengan tepat dan cepat. Nah, Iya, kadang-kadang
Pemirsa di rumah, nah biasanya kalau bintang tamunya dokter, wah abah laris, wah laris biasanya. Iya, galak konsul-konsul. Ya kan? kadang-kadang pemirsa kami nih minta nomor telepon, nomor WA, atau juga yang gadis-gadis nyari laki, kadang-kadang dokter. Jangan nyari Iya. pinjaman wah abah, Iya, tidak ganti di sini. gitu. Nyari pinjaman duit. Nah, jadi pemirsa di rumah manfaatkanlah mumpung kita lagi live interaktif ini, langsung aja telepon di 0711 380022 ya, masih sama dengan Bapak Dr. Aidil Fitrisha sama Bapak Dr. Muhammad Ridwan Nur Hidayat. Wak Ebo tanya lah kaki Wak Ebo itu. Nah, iya, cak mana lah Pak? apa? Kira-kira kemarin kan Wak Ebo ini Itu nih. bagian lutut apa-apa Nah, kalau ACL itu di sini Pak Uji. Benar ada Pak? Nah, Wak ACL Ebo di sini, nih. ACL. Ya. Oh, ACL namanya ini. Tanya lebih lanjut Iya, ini iya, Pak. iya, iya. Aku udah ngerti Pak. Iya, Pak. iya, iya. Jadi itu peletot Pak, kertek Pak itu nah. Iya. Jadi bengkak lah Habis di. main tenis tadi ya? Iya, bengkak lah di apa tuh namanya ini Pak? Mata kaki. Mata kakinya Pak. Masih sekarang kan masih besar. Oh iya, iya besarnya. Nah, Oh, di di rumah sini. itu. Iya, jadi cak Harus mana Pak? diangkat itu mata kaki. Apakah Iya. ini semata-mata Bedel itu. semata-mata penanganan dari operasi kemarin Wak Ebo sudah bawa ke terapi acupressure. Nah, apakah jingok dulu katanya, dijingok lagi minggu depan dibilang. Ternyata pas minggu masih cak inilah Pak. Coba, Tapi coba. memang jarinya sudah agak Periksa dulu itu bengkak apa besol? Betul, Wak Ebo iya. Nah, cak mana Pak kira-kira ini Pak Ngeri tanggapannya nengok Pak? ini. Pas banget. Karena kita juga tanggal 18 ya Dokter Aidil kita ada launching pain clinic kita di Rumah Sakit Umum Wah, Pusat ini Muhammad pain Hussein clinic. Palembang itu lengkap. Nanti Pak Ibu bawa baik. Nanti tanggal 18. Bawa kaki. Kaki mana nih Bapak? Jangan lupa kau bawa kakinya. Maksudnya tuh konsultasi kan. Oh iya. Kira nak kakinya lagi bawa. Oh jadi tanggal 18 kali. Tapi kemungkinannya kena apa? Cak mana Pak kira-kira Pak? Coba. Gara-gara bengkaknya masih nih Pak. Nah, masih kelihatan besar kan Pak? Iya di rumah itu ya. Gara-gara pas nyampak itu terasa dan keretok. Nah, bunyinya cak tenang Oh, Pak. berbunyi Jadi kan- drop, Pak Ebo. Dan badannya tuh nyampak sebelah sini Pak langsung. Sebelah kiri juga. kirinya langsung nyampak. Muter stroke, kakinya ya? Enggak, sebelah. iya muter kaki sebelah sini. Sebelah dalam. Tuh langsung tercampak sebelah sini. Jadi agak Pingsan apa, nyeri Ebo? sebelah sini. Pingsan tak? Pingsan tak? Tidak, ya? Nah, cak mana Pak kira-kira? Benar Pak Ibu, ini kasus beneran nih ya. Beneran ini Pak. Beneran ini Pak, ini beneran Pak. Ini beneran. Bener Pak. Paling banyak cedera olahraga itu kalau di kaki itu ankle sprain. Sama Cak Wak Ibu. Tadi kan aku datang lah. Kita jengok juga, wah kaki kok bengkak sebelah itu. Oh, Boleh lah ya Pak. perhatian. Iya benar. Makanya kita lihat dulu, ada nggak cedera ligamennya di situ? Kaki ada alat kita juga, kita periksa. Ronsen kita juga periksa juga. Tapi dari klinis, kan aku juga jenguk. Wah, Ibu tadi ambilin jajanan pasar, jalan wah masih lincah. Ya bisa. Kalau patah nggak mungkin wong jalan kayak itu. jalan Iya, iya, aman insya Allah. Jadi harus dilihat Ya, dulu, Pak. nanti kita lihat. Atau sampai nggak harus operasi itu. Insya Allah nggak nyampe operasi. Jalan nanti Pak Abang. Iya, jingkoknya kelihatan. Jadi- Tapi kita pastikan sampai itu tuntas. Kalau cuma ankle sprain termasuk kita kan juga edukasi ke pasien ya dokter Aidil ya. Jadi kalau cedera kayak gini gimana sih awalnya datang waktu kejadian seandainya lomba 17-an kemarin. Iya, Kompres es dulu. Habis itu kita bebat. Habis itu diistirahatkan, dinaikin lebih ke atas. Tujuannya biar Ditinggikan. penyembuhannya lebih cepat. Nah, bahkan hal seperti itu, Pak Ibu, itu bisa dilakukan di rumah. Di lingkungan tempat tinggal kita bisa edukasi. penanganan pertamanya Ya, mungkin Pak ya. benar. Sehari-hari yang bisa kita lakukan. Ya. Mungkin Pak Aidil ada tambahan Pak dengan Kalau bahasa awamnya keselio ya. bener kecet apa? Seleo bener. Selio, terkilir Terkilir. ya. Memarnya karena ya cedera tadi yang Pak, dibilang sampai di Dr. Rido. sini Pak kalau Ya. memarnya kemarin Pak. Iya. Jadi ya penanganan awal ya compres dingin ya, misal es dengan es gitu bisa di rumah. Terus ya mestinya sih memang diistirahatkan itu, diistirahatkan, dibalut ya, dibalut. Terus Apakah dengan pakai ankle di kaki itu akan mengurangi rasa sakit atau cuma Pak kalau kita masih beraktivitas Cak biasa? ya itu kan prinsipnya untuk supaya mengurangi pergerakan ya. Jadi kan sama seperti mengistirahatkan. Ya itu bisa ya. Bisa ya, Bisa. meminimalisir lah Wak Abang paling tidak rasa sakit. Tapi sembuh sendiri atau memang harus ada bagaimana? terapi ataupun juga treatment lain mungkin dari yang disarankan Pak Dokter? Insya Allah kalau itu murni cuma keselio, ankle sprain ya, Ya. akan sembuh sendiri. Jadi Sembuh dewek. datang ke dokter sembuh.
diurut sembuh, dibiarin sembuh. Terus apa bedanya kalau gitu datang ke RSUD Muhammad Hussein Palembang? Nah, tentu kita berbeda. Kita menyediakan pelayanan yang komprehensif, maksudnya total, Ibu. Jadi datang pasiennya nyaman, nyerinya hilang dan cepat. Gitu. Jangan sampai, jangan sampai ke dokter sembuh, dibiarin juga sembuh, ngapain aku ke dokter? Beda dong. Beda pasti kalau ada penanganan dokter itu. Jadi setelah pengobatan juga nanti kan ada pengawasan dokter ya. Ya, benar. Takutnya nanti efeknya itu mungkin lebih parah lagi Yo. kalau dibiar ke gitu. Nah kemarin Pak Ebo kan sudah ke terapi acupressure dan juga ini mungkin kira-kira akan berapa lama nih Pak sembuhnya? Nah tapi kayak Pak kita jawab sudah iklan. Nah pemirsa, Iklan lagi? Iklan lagi. Astagfirullahaladzim. Pemirsa bakal balik lagi sering suka ini, jadi tetap bersama kami di Warung Pak Ebo. Merdeka. Masih di Warung Wepok kita tidak terasa Abah sudah di segmen ketiga. Ya. Nah, masih kita buka untuk pemirsa di rumah yang anak-anak supporter tema kita hari ini. Kenali dan tuntaskan nyeri Anda, penanganan nyeri setelah operasi dan penanganan nyeri kanker. Itu lagi kita bahas tentang kanker lah Pak Abah ya di sini ya. Dari cedera kaki Sebenarnya penanganan keselio itu tidak sesulit yang kita bayangkan dokter ya. Bisa kita lakukan di rumah dan kompres pakai es, dokter sama 14 hari lah ya. Iya. Oh, cak tahu-tahu itu, mentang-mentang orang di dokter tadi. 14 hari. Langsung edukasi itu Atau misalnya kalau takut apa-apa langsung konsultasi dengan dokter ahlinya. Karena tadi tanggal 18 ya dok, sudah buka 18. pen klinik. Pen klinik. Terbuka untuk umum. Silakan masyarakat datang untuk konsultasi masalah-masalah yang terjadi pada dirinya, kecuali masalah rumah tangga. Itu bukan dokter ahlinya, agama. Itu. Luar dasarku. Iya, itu. Ya, kita lagi Terus apa lagi? Kanker. Ya, tadi Pak Ebo nanti pertanyaan, apakah penanganan dengan terapi acupressure pada saat penanganan pertama itu sudah tepat? Dan juga pengolesan minyak tadi. Oh, kita kan nggak tradisional ya. Apakah benar tindakan ada kita efeknya untuk si bengkak ini tadi? Siapa Pak silakan. Oke, baik. Pada dasarnya kita penanganan terapi apapun tujuannya adalah untuk kesembuhan pasien. Ya. Iyo. Kan kita harus sadari masyarakat kita zaman dulu 78 tahun yang lalu kemerdekaan, nggak kate dokter ortopedi di sini, nggak kate dokter anestesi di sini. Tapi pejuang kita tetap tangguh, tetap berjuang. Alhamdulillah sejauh itu. Memang dengan pakai minyak, dengan pakai urut segala macam itu salah satu bentuk kebudayaan kita yang berlangsung sampai sekarang. Alhamdulillah dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kita meminimalisir terjadinya cedera yang lebih lanjut gitu. Makanya kan tadi aku cerita ke Wak Ibu, kalau cedera udah kompres dulu pakai es. Sama cak kita nonton liga-liga pertandingan bola itu pakai kompres es, dakate yang bawa-bawa minyak ya kan gitu. Ya, benar-benar. Karena harapannya sembuhnya jauh lebih baik, lebih cepat juga. Gitu. Begitu. Tapi kompresor tadi Apa bagus dia juga ya. Kompresor ya. Acupressure, ya Acupressure terapi-terapi tadi. seperti itu cak mana Pak yang di luaran sana? Pada dasarnya kan terapi banyak ya Wak Ibu ya. Sama yang kita kasih tahu tadi di awal itu untuk kesembuhan pasien. Kalau kita kompresi, prinsipnya salah satunya kan kompresi. Kalau kita kompresi agar aliran darah baliknya itu bengkaknya biar cepat menurun itu boleh-boleh aja silahkan. Itu jauh lebih baik. Cuma kita masyarakat juga harus kita edukasi. Salah satunya di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Hussein Palembang kita juga edukasi masyarakat, Pak Abah. Jadi masyarakat harus paham mana pengobatan yang aman, nyaman, dan efektif untuk pasien. Gitu.
Termasuk pain klinik tadi. Nah, Kita ini karena visi dan misi dari Kementerian Kesehatan, kita menghadirkan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia, utamanya di Sumatera Selatan. Rumah sakit ini kebanggaan kita semua di Sumatera Selatan, yang tetap terjangkau untuk semua kalangan. Gitu. jangan takut mahal Pak. Pak Arti. Iya. Kita ini kan stereotip masyarakat ini kan kalau rumah sakit apalagi klinik-klinik itu kan mahal ya. Jadi masyarakat malah tradisional be Pak memilihnya. Kadang-kadang masyarakat itu itu males untuk berobat. Benar, ternyata tidak. Wak. Sudah lamaan dikit, sudahlah berjalan kemana. Padahal efeknya itu jangka panjang kayak kalau dibiar kebaik kayak itu. Pinter ya baru juga dengan Iya, dokter. betul. Nah, kalau untuk kasus-kasus apa ya dokter yang harus dioperasi kayak itu? Apa ininya bergeser ke sini? oh, ini tidak ada lain, bukan harus operasi. Nah, silakan Pak Aidil kasus mungkin atau seperti Pak. apa gerangan kira-kira? Operasi dokter Ridho nih. Jadi kalau kasus, kita lihat ya, kalau cedera otot, tulang, dan sendi, kita evaluasi dulu. Lini pertama adalah konservatif, alias pengobatan tanpa tindakan operasi. Mulai dari obat-obatan, kemudian kita lakukan rehabilitasi, kita seandainya keselio, cak waibo, cak ini, ngapain kita operasi? Dokternya pengangguran apa? Kita dioperasi. Dah, Masuk ruangan obat-obatan, terus kita evaluasi, oke, ya sudah selesai. Bahkan patah tulang pun, nggak semuanya kita lakukan tindakan operasi. Kalau bisa kita konservatif, oh ini nggak geser nggak jauh, kita kasih obat-obatan dulu. Atau ini kita cukup pasang gip aja. Bahkan hal itu bisa sering kita kerjakan, saya dengan dokter Aidil gitu. Jadi stigma di masyarakat, wah datang ke rumah sakit aku pasti dioperasi. Nah, jauh-jauh lah, insya Allah tidak lah. Kalau diperlukan operasi harus Ya. operasi ya dokter ya. Tapi ada kalanya kita langsung katakan kepada pasien, wah ini mutlak harus operasi. Karena kita pikirkan manfaat sama mudorotnya. Kalau nggak dioperasi, cederanya akan jauh lebih parah di kemudian hari, termasuk kualitas hidup pasiennya. Dia ngencet terus seumur hidup, kan kasihan juga kita orang kayak gitu. Jadi pernah ketemu yang pasien yang harus dioperasi dokter? Iya, Pernah. Padahal ada pernah ketemu. Apakah langsung patah itu ya langsung disambung lagi dokter? Itu butuh operasi dokter ya? Ya, kadang sepertinya harus butuh operasi. Dan itu pasti harus ada anestesi. Kalau ada anestesi melaung lah mau itu. Itulah pentingnya. Dan apa ya harus ini juga bahwa mereka harus sadar lagi Pak Abah. Pak Aidil. Nah betul, sesudah operasi itu misalnya pecah kanker atau patah tulang dan sebagainya yang dioperasi memang harus konsultasi kembali. Ada tak keluhan-keluhan seperti nyeri dan sebagainya gitu dokter ya. Nah yang paling banyak ditemui kasus-kasus ini setelah operasi itu pasien datang kembali itu dan keluhan apa dokter? Nyeri-nyeri itulah dokter, apa yang lain? Apa pusing atau buntu dan sebagainya? Kalau kita bicara tentang operasi otot tulang dan sendi ya di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Hussein Palembang. Setelah operasi pasien kita lakukan rehabilitasi. Jadi kita lakukan rehabilitasi seandainya pasien kita operasi di tungkai bawahnya, di paha atau di tumitnya kita operasi. Habis itu kita rehabilitasi, termasuk saya kerjasama dengan dokter Aidil, gimana rehabilitasi sehari-hari kegiatannya sama seperti kegiatan sehari-hari sebelum dia cedera, harus dibikin mirip, tapi dengan minimal nyeri. Oleh sebab itu sering saya koordinasi dengan dokter Aidil, rehabilitasinya juga harus mantap, harus sesuai. Jadi nyerinya akan berkurang, pasiennya nyaman. Jadi kan stigma di masyarakat kita juga harus dari kita sendiri juga harus mawas diri. Kan orang, saya takut dioperasi, nanti habis dioperasi nggak bisa jalan. Wah jangan-jangan bener nih ada yang nggak bisa jalan. Jangan-jangan, habis dioperasi nanti malah infeksi, habis dioperasi malah tambah jelek. Nah, oleh sebab itu kita harus mawas diri juga di bagian saya juga. Apa nih operasi, apa nih yang kurang nih? Oleh sebab itu kita di Rumah Sakit Rujukan Nasional kan, itu kalau udah kasus parah-parah baru kirim ke kita. Apalagi itu aja alhamdulillah oke. Apalagi kasus yang enteng-enteng, insya Allah kita baik. Gitu. Sama juga masyarakat itu ada stigma juga ya, takut operasi karena takut sakit gitu. Nah itu sebenarnya juga
harus Edukasi ya, Pak, dikasih pengertian bahwa ya sebenarnya ada nih ini ilmunya ya, ada ahlinya, ada timnya kalau di rumah sakit Muhammad Husin ya. Jadi ya tadi diminimalkan bahkan tidak nyeri kita buat. Jadi untuk kasus-kasus yang memang perlu operasi ya kita ada timnya untuk menangani nyeri itu. Jadi kita kelola dengan baik nyerinya itu supaya ya tidak nyeri gitu. Jadi tidak perlu takut juga walaupun mau operasi. Gitu. Karena semua ahlinya ngumpul di Sanogalo. Center tadi ya, Pak. Bukan di Center center. tadi ya, Bukan di pusatnya. center, pusat. Nah, semua ahli ada di situ semuanya. Termasuk yang kita omongin dari tadi, nyeri tentang kanker. Nah, iya Pak. Kanker kan nyeri. Habis itu gimana? Oh, kasihan benar kalau ada sanak kita sakit seperti itu. Itu apa yang bisa kita lakukan untuk sanak kita yang sakit kayak itu? Ya minimal nyerinya harus berkurang. Apalagi Dokter Aidil saat ini kan konsultan manajemen nyeri yang dimiliki oleh Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Masalah kanker tadi, Dok. Apakah memang nyeri pas kanker itu sudah besar atau memang nyeri itu pada saat dia akan timbul pas masih terdeteksi masih kecil? Tanda-tanda. Iya, tanda-tandanya apa pada saat nyeri itu memang sudah kuat dan juga diagnosisnya ternyata tumor atau kanker itu sudah besar juga, Dok. Kira-kira Jadi nyeri karena kanker itu banyak sebab juga. Bisa karena kankernya sendiri yang buat nyeri, atau kanker atau tumornya tadi neken saraf misalnya ya. Neken saraf walaupun ukurannya kecil juga udah mulai tidak nyaman itu penderita kanker. Jadi baik yang kecil maupun yang besar itu bisa semua menimbulkan nyeri. Jadi ya tentu dengan pendekatan tadi ya multidisiplin, kita semua berkolaborasi di Rumah Sakit Muhammad Husin, kankernya diobati oleh ahlinya juga, nyerinya juga akan diobati kalau memang dia menyebabkan nyeri. Deteksi sejak dini Nah, paling deteksi penting. dini, benar. Misalnya ada nyeri-nyeri jangan disepelekan dokter ya. Konsultasi kepada ahlinya, dokter-dokter kita ini supaya tahu itu nyeri karena otot atau nyeri karena ada kanker atau ada penyebab tumor yang dokter lain, ya. ya. Atau penyebab-penyebab lain. Itu. Jadi supaya bisa ditangani sejak dini. Benar. Kankernya diobati, tumornya diobati, Nyerinya juga. diobati. Pintar. Itu. Wah, Benar, suka dokter. deh. Ini iklan kita atau belum? Nggak usah lah iklan dah, iya. Oh, jangan. Sikot segmen Iya. lagi terakhir. Untuk Rumah Sakit Muhammad Husin ini harusnya 2 jam. Ya, sebelum maghrib Tapi baru kita 3 balik. jam. Nah, sebelum maghrib baru selesai. Itu. Jadi pemirsa, kami bakal balik lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Waelbo. Merdeka. Merdeka, 78 tahun Indonesia. Ya, merdeka semuanya kita. Bebas dari sakit, bebas dari nyeri, dan bebas dari Butuh. semuanya. Itu. Masih kita tunggu ke pemirsa di 3800022 bagi pemirsa di rumah yang pengen bertanya seputar tema kita hari ini, penanganan rasa nyeri Ya. dan juga nyeri setelah operasi mungkin Ya. ataupun juga sebelum operasi. Cek itu Abah ya. Ya. Silakan Abah di Ya, antaranya kaget nanya apa juga tadi? jangan lupa untuk tanggal 18 Nah, kita pembukaan pain clinic. pen klinik Di RSMA. bagi di RSMA bagi yang pemirsa atau masyarakat kita yang mengeluhkan mungkin sakit-sakitnya kaki-kakinya atau otot-ototnya untuk dikonsultasikan kepada dokter-dokter kita. Iya. Ya, pen klinik. Pen Klinik, Ya. RSMA. Solusi hidup sehat Anda. Tadi yang kanker. Kalau apa kalau silakan. ngomongin soal kanker, kita harus kanker apalah yang paling banyak yang Ditemui, ditemui dok. di masyarakat kita, dokter? Kalau dari data ya, data kan dari kementerian ataupun dari dunia itu WHO ya. Payudara, kemudian Paling banyak. Terbanyak, Dok. leher rahim, itu yang 5 besar lah ya. Iya. Paru-paru, prostat, ya itu yang banyak itu ya. Paling banyak, dokter. Banyak. Nah, selebihnya kanker apa kira-kira? Kantong kering barangkali. Buntu ya. Buntu tadi Iya. ya. Semua organ itu bisa ya. Bisa. Dari kepala, otak, kanker otak. Misalnya di tulang ada juga kanker tulang ya.
Banyak, semua organ bisa. Banyak semua. Dan untuk wanita sendiri, organ reproduksi kan banyak. Ada rahim, ada saluran indung telur, ada saluran telurnya ya. Jadi itu semua bisa. Bisa dok? Bisa terkena kanker. Iya, bisa Iya. terkena kanker semua itu. Nah, cak mana dok biar terkena kanker? Apakah memang dengan ada faktor genetika Atau dari pola juga dari hidupnya, pola hidup yang tidak atau sehat kebanyakan kah? makan micin, atau bagaimana dokter? Gimana itu dok? Kanker itu kan penyebabnya karena sel-sel yang normal ya berubah jadi tidak normal, cenderung ke ganas atau ganas lah ya. Iya. Karena apa? Karena terjadi perubahan dari gen ya, genetik ya. Bawaan memang dia sudah ada bakat gitu ya. Tapi kalau ditambah lagi ada perilaku atau pola-pola hidup dari makan ataupun cara hidup ataupun misalnya merokok kebiasaan ya atau perokok pasif itu akan turut mempengaruhi ya, walaupun memang tidak secara langsung menyebabkan. Yang paling utama itu karena perubahan dari mutasi genetik tadi diperparah oleh yang tadi yang saya pencegahannya ya kalau sudah kena kanker kayaknya ini ya Harus berobat lah dok. Iya. Ya berobat, kemudian kalau bisa ya sebelum kena ya kita hidup sehat gitu ya, hidup sehat, aktivitas Screening, fisik. Terutama kita juga screening kanker juga harus kita evaluasi. Kalau kita hari ini pengen klinik di RSMH tanggal 18 pusat kanker terpadu di Sumbaksel juga kita buat nanti di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Hussein Palembang. Akan datang dok? Yes, Atau tahun 2024 insya Allah ya. Iya. semoga cepat terrealisasi ya dok ya? Harusnya masyarakat kita ini punya kebiasaan untuk check up terus Betul. kesehatannya dokter ya. Minimal berapa kali dok? Setahun tuh dok? 6 bulan sekali? Bisa 6 bulan sekali atau MCU, dok, minimal ya? 1 tahun sekali. Apa sudah pernah screening atau MCU? Kalau masuk mall itu kan screening Oh dulu. bukan itu. Bukan. Bukan. Itulah enggak. Jadi kalau misalnya kita tuh sering check up, kita tuh tahu dokter ya apa Ya. yang terjadi pada tubuh kita dan secepatnya bisa ditangani kalau misalnya ada terjadi apa-apa di tubuh kita. Kadang-kadang masyarakat kita nih sudahlah lesu kadang-kadang nah check up dan sebagainya. Kalau untuk di Rumah Sakit Muhammad Hussein itu untuk check up itu berapa lah dokter biayanya? Saran biayanya dok, kira-kira dok ada bayangan untuk masyarakat? MCU ya, medical check up itu di Geraha Eksekutif bisa ya, itu ada paket-paketnya, misal dari yang periksa darah saja, ada termasuk periksa rekam jantung ataupun ronsen dada, itu ada kisarannya kalau nggak salah ya 500 sampai 1 juta. Ya. Tapi bisa dipastikan insya Allah di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Hussein Palembang Lebih susah lagi kalau Lebih sudah susah lagi. dengan Kadang-kadang pasien kita ini datang ketika sudah stadium akhir. kebanyakan. Ya, sudah Kurang mendeteksi dini dari tubuhnya sendiri seperti itu abah. Cak Wak Ebo benar itu, begitu keseliu langsung Iya, langsung di- bawa ke penanganan apa? pertama tadi Ya, ya. itu. Itu yang sepengetahuan Wak Ebo dulu, Wak. Wak Abah. Jadi Wak Abah, pemirsa di rumah karena kita sudah nak di penghujung acara. Lah, di ujung? Iya, sudah di ujung acara. Cepet. Kita minta closing statement ataupun juga himbauan dari Dr. Aidil. atau ada yang perlu disampaikan dokter? Silakan. Bukan Dr. Muhammad Hussein nih, rumah Ya. sakit kita. Monggo. dokter. Silakan dokter. Ya, terima kasih Wak Abah, Wak Ebo Ya, siap. atas kesempatannya ya sore ini bisa hadir di sini di PAL TV. Jadi sehubungan dengan nyeri ya, Ya. dengan nyeri, angka kejadian nyeri sebenarnya terus meningkat. Karena apa? Karena usia harapan hidup utama masyarakat Indonesia tuh naik ya, meningkat. Dengan meningkatnya usia harapan hidup, tentu terjadinya penyakit baik degeneratif ya ataupun karena usia ya degeneratif ataupun karena cedera karena aktivitas pekerjaan ya juga pasti meningkat. Jadi harus mengenali kita sendiri, mengenali kalau ada keluhan nyeri harus waspada. Kalau bisa ditangani di rumah dengan metode tadi yang sudah disebutkan, berkurang atau bahkan sembuh, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, tentu harus waspada, harus mencari tempat lah, bertanya, minta pertolongan, dan itu ada di rumah sakit kita. Kita tegakkan diagnosis gitu kan,
kita obati, kita tangani sehingga dia tidak akan berlanjut lebih lama lagi gitu. Itu. Bertanya dan penanganan yang tepat pastinya. Ya. Silakan kalau dari Pak Rido. Dari saya untuk dulur-dulurku semua ini Ya. di Sumatera bagian selatan, nggak cuma di Sumatera Selatan. Jadi insya Allah tanggal 18 Agustus 2023 di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Hussein Palembang. Hari Jumat Pak ya? Iya Tepat hari benar. Jumat. Insya Allah kita merdeka dari rasa nyeri karena insya Allah pain klinik kita akan melayani masyarakat dengan baik dan terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat. Luar biasa. Sangat edukatif. Itu dia. Informasi yang diberikan oleh Bapak dua dokter kita Ya. hari ini, Pak Abaye. Jadi Ya. benar-benar kita harus mawas diri. Betul, harus Mbak Ebo. tahu dengan sakit yang kita rasakan. Jangan ditunda-tunda. Kalau memang ada nyeri yang sudah dirasakan, langsunglah konsultasi ataupun bawa ke tempat yang benar-benar tepat. Jadi, Ya, intinya, jangan lupa 18 Agustus ini Pain Clinic Pain di Clinic Rumah Sakit Muhammad Muhammad Hussein Palembang. sudah dibuka. Konsultasikan segala sesuatunya kepada dokter-dokter ahli kita di sana. Sudah Pak Abah, kita tutup ini. Iya, silakan Mbak Ebo. Jadi Monggo. pemirsa warung Pak Ebo berada di sini. Saksikan terus setiap hari Rabu jam 3 sampai jam 4 hanya di Pal TV memang punya kita dengan narasumber yang berbeda tapi dengan presenter yang inilah. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Sampai jumpa pemirsa. Pagi hari oleh kicauan burung ramai sekali, orang-orang mulai sibuk bersiap ke ladang, kebun dan sawah.